Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pangkat dan jabatan. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar pengkajian. Oleh karena itu, setiap pegawai pangkat diangkat dengan pangkat tertentu. 2. Fungsi pangkat. Pangkat dalam kepegawaian berfungsi untuk membedakan tingkat seorang pegawai berdasarkan jabatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab, wewenang, hak, dan pengkajian secara seorang PNS dalam rangka susunan pegawai. Tingkat kepangkatan. Tingkat-tingkat pada pangkat yang dimiliki oleh pegawai PNS yang secara berkata dan berjenjang akan meningkatkan setiap 4 tahun sekali dan khusus bagi pegawai fungsional. Pangkatnya dapat naik setiap 2 tahun sekali. Berikut nama-nama susunan pangkat dan golongan ruang PNS. 1. Juru muda, golongannya 1, ruang A. 2. Juru muda tingkat 1, golongan 1, ruang B. 3. Juru, golongan 1, ruang C. 4. Juru muda tingkat 1, golongan 1, ruang D. 5. Pengatur muda, golongan 2, ruang A. 6. Pengatur muda tingkat 1, golongan 2, ruang B. 7. Pengatur, golongan 2, ruang C. Dan 8. Terakhir, pengatur muda tingkat 1, golongan 2, dan ruang D. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap perusahaan atau negara, serta sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi dan kerja dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat terdiri dari 4 macam kenaikan pangkat reguler, yaitu penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. 2. Kenaikan pangkat pilihan, yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan pola PNS atas prestasi yang tinggi. Dan yang ketiga, kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas. Dan yang terakhir, kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi. 5. Masa kenaikan pangkat. Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian masa kerja. Untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai calon pegawai CPNS. 6. Persyaratan kenaikan pangkat. A. Kenaikan pangkat reguler awal, yaitu fotokopi sah kepangkatan terakhir, fotokopi sah SK CPNS dari SK PNS. 3. Fotokopi sah kartu pegawai. Dan yang terakhir, fotokopi sah ST-LUT atau ijazah S1 S2 bagi yang pindah golongan ruang dari 2 ke 3 dan 3 ke 4. Selanjutnya, telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Selanjutnya, fotokopi sah DP3 dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya, tidak melampaui pangkat atasan langsung. Selanjutnya, belum mencapai pangkat tertinggi sesuai pangkat. C. Kenaikan pangkat anumerta. Berikut adalah syarat-syaratnya. Pertama, fotokopi sah kartu pegawai. 2. Berita acara dari pejabat berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Ketiga, fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir. 4. Fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir. 5. Fotokopi sah surat penugasan atau surat keterangan. Oke. Selanjutnya yaitu tentang jabatan. Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi dalam PNS. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka suatu satuan organisasi. Berikut macam-macam jabatan. Yang pertama, jabatan
struktural merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktur bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah yaitu eselon 4B hingga tertinggi dari level eselon. Contoh jabatan struktural dari PNS adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro dan staf ahli. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dan sudut pandang tugas dan fungsi. Pekerjaan tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaan. Misalnya, auditor, guru, dosen, dosen pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan. Fungsi jabatan. Fungsi jabatan bagi pegawai dan organisasi adalah mencerminkan dan tata kerja suatu organisasi agar jabatan fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan. Harus ada pengakuan jabatan yaitu para penjabat yang merupakan seorang duduk dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan. Selanjutnya adalah daftar urut kepangkatan. Dalam urut kepangkatan tidak boleh ada dua nama PNS yang sama nomor urutnya. Maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam suatu daftar urut kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut: 1 pangkat, 2 jabatan, 3 masa kerja, 4 latihan jabatan, 5 pendidikan, 6 usia. Berikut dari video saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.